Hai guys, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Libra. So Libra, selamat datang di love readingnya kamu, dan di sini kita akan rekaman seperti biasa untuk 2 sesi. Sesi pertama kita akan rekaman bagian berpasangan, kemudian sesi kedua kita akan bahas bagian single, oke? So here we go, Libra. Libra yang berpasangan. Libra love reading berpasangan bulan Mei tahun 2026 Libra. Oke, nah ini pasangannya terserah ya Libra ya, bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Oke. Libra. Wow, ada Three of Pentacles, menarik ya Libra ya. Kemudian di the bottom of the deck atau di deck bawah di sini ada Nine of Wands atau 9 tongkat ya. Aku sih ngeliat di sini siapapun pasangan kamu ini ya Libra ya, adalah seseorang yang juga mencintai kamu. Kamu mencintai orang ini, dia juga mencintai kamu. Oke? Jadi aku sih ngerasa ini sesuatu yang berbalas ya. Walaupun mungkin di sini sempat ada ombak dalam kehidupan asmara kalian, sempat ada konflik, sempat ada kendala gitu ya. Tapi aku sih ngelihatnya kalian mampu mengatasi kendala atau challenges atau ombak-ombak itu ya. Aku ngelihat Libra. Di sini kartu intentionnya muncul kartu di Empress, kemudian ada kartu Queen of Cups. Wow, this is very loving relationship. Aku sih ngeliat di sini mutual respect, mutual love di sini, mutual connection. Baik kamu dengan pasangan kamu ini sama-sama respect dengan satu sama lain, saling mencintai, sama-sama ekspresif ya. Tapi mungkin di sini ketika aku bilang sama-sama ekspresif, cara kalian mengekspresikan diri kalian itu berbeda-beda. Yang satu di sini mungkin melalui tindakan, yang satunya lagi di sini mungkin ekspresif dengan kata-kata. Jadi kayak sama-sama mendukung di sini satu sama lain, saling suportif ya. Dan aku bilang menarik di sini kartu potensinya itu adalah Three of Pentacles. So, aku sih ngelihat ya di periode pertengahan Mei ini menuju awal Juni, kamu dengan pasangan kamu ini akan semakin kuat bonding atau koneksinya. Oke. Kalau misalnya memang ada masalah, karena di sini ada kartu Two of Pentacles, let's say ada argumen atau mungkin sempat ada konflik antara kamu dengan pasangan kamu, aku sih ngelihat itu tidak akan bertahan lama. Oke, aku sih ngerasa di sini kalian bisa memperbaiki lagi hubungan ini. Oke. Chemistry-nya juga terlihat bagus. Kalau misalnya kalian di sini dalam periode tidak berkomunikasi dengan satu sama lain, atau bisa jadi kalian kayak kurang intens gitu ya, berdialog atau bisa jadi berinteraksi, situasi itu tidak akan bertahan lama, guys. So, mungkin di sini kita coba klarifikasi beberapa kartu ya, Libra ya. Kita lihat kartu Two of Pentacles, kemudian kita juga lihat kartu Three of Pentacles. Mari kita lihat ya, Libra ya. Kita klarifikasi Two of Pentacles, kemudian kita juga akan klarifikasi Three of Pentacles. Oke. Wow, iya benar. Jadi kayaknya benar ya, ini antara dua orang yang memang saling menghargai satu sama lain dan memang saling mencintai ya. Mungkin hubungan kalian sempat berada di ujung tanduk, mungkin sempatlah ya terngiang di sini keinginan untuk berpisah. Tapi sepertinya cinta menang kali ini Libra. Kamu dengan pasangan kamu ini disatukan kembali oleh cinta, rasa respect. Mungkin ketika kamu dengar aku bilang kayak gini tuh kamu ngerasa kayak ill feel gitu ya, kayak cheesy banget sih mbak gitu ya. Tapi that's the whole card saying gitu loh. Kayak hasil readingannya emang kayak gitu. mungkin kalian pun di sini secara nggak sadar mungkin juga udah melakukan hal-hal yang
romantis sebenarnya kepada pasangan kalian, tapi kaliannya aja di sini yang mungkin udah terbiasa melakukan itu, sehingga ya udah itu menjadi suatu hal yang normal. Tapi ketika orang lain melihatnya, itu adalah suatu hal yang romantis, you know what I mean? Nah, itu yang terjadi di sini Libra. Ada kartu house dan juga the dog. Jadi pasangan kamu ini sebenarnya sangat-sangat loyal ya kepada kamu atau kepada hubungan ini. Dia juga sangat menjaga komitmen. Oke, karena the house juga berbicara soal komitmen ya dalam pandanganku di sini. Dan ya, aku sih ngerasa kalian nggak akan berpisah ya. Malah aku ngeliat di sini semakin kuat koneksinya, stabilitas hubungannya. Ada kartu tree dan bouquet di sini. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan pergi liburan bareng ya, atau kayak honeymoon kedua bisa jadi ya, atau bisa jadi literally memang honeymoon. Mungkin ada yang baru menikah ya, atau bisa jadi ada yang baru rujuk ya. Kita coba lihat di sini Libra untuk oracle cards-nya bagi Libra di luar sana. Aku sih ngerasa ini hasilnya sangat to the point Libra. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Pisces, bisa jadi Aries, Scorpio atau Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Atau bisa jadi dengan Aries, Leo, Sagittarius, bisa jadi juga. Healing family issues very soon. Kemudian ada kartu free yourself. Wow, ini suatu hubungan dimana kendalanya gede banget. Kendala-kendalanya itu bisa jadi salah satunya restu orang tua, atau bisa jadi ini hubungan yang ditentang, bisa jadi oleh keluarga salah satu pihak, dan itu tuh masih berpengaruh terhadap stabilitas hubungan kalian hingga sekarang, khususnya bagi yang suami istri. Kayak hubungan kalian itu masih direcoki oleh keluarga salah satu pihak, atau bisa jadi orang tua salah satu pihak, sehingga itu tuh memunculkan trauma-trauma tersendiri di dalam hubungan kalian atau di salah satu pihak. Tapi tahu nggak sih, satu hal yang sangat positif dari hasil readingan ini Libra, kamu menjalani sebuah hubungan yang dewasa dengan pasangan kamu ini. Kayak kamu nggak peduli dengan apa kata keluarga kamu tidak peduli dengan apa kata orang tua kamu, dan kamu mempertanggungjawabkannya gitu loh. Kamu bertanggung jawab terhadap pilihannya kamu. That's the thing here. Itu yang positif di sini ya guys. Apalagi di sini ada kartu very soon dan free yourself. So aku sih ngeliat kartu free yourself ini kayak lebih ke kamu tuh membebaskan diri kamu dari berbagai opini-opini nggak penting. Karena aku ngeliat di sini kamu lebih memprioritaskan hubungan ini, kamu mungkin lebih menomorsatukan hubungan ini, karena mungkin ini yang penting buat kamu. Oke. Aku pernah baca quotes di mana ya, aku lupa. Aku baca buku waktu itu. Seorang yang benar-benar merdeka adalah seseorang yang terbebas dari opini siapapun. Kalau misalnya kamu kenal dengan quotes itu, kamu bisa tulis di kolom komentar siapa yang bilang. Itu adalah sebuah quotes ya, yang benar-benar relate di kehidupan dewasa kita sekarang ya guys ya. Karena kalau misalnya kita nggak merdeka dari opini orang lain, dan kita itu selalu ikut-ikutan gitu ya dengan apa yang orang bilang, apa yang orang sarankan, kita tuh jadi kayak nggak bebas gitu loh menjalani hidup kita, dan kita berada di bawah identitas orang lain, ya nggak sih? Jadi this is the thing, ini yang mungkin sedang kamu upayakan atau kamu wujudkan di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Oke, so I really love this reading guys. Aku harap ini bisa resonate buat kamu ya. Kita lanjut di sini bagi Libra yang single, karena hasilnya bagus banget guys. Aku harap ini resonates ya. Aku harap ini nular energinya ke yang single guys. So here we go. Libra love reading single di bulan Mei tahun 2026. Libra. Oke, di sini ada the Sun guys, Judgment, the Devil, kemudian ada Two of Cups. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada Four of Wands. Ini sepertinya seseorang yang penting banget dalam kehidupan kamu sehari-hari ya, khususnya di asmara guys. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Libra, Scorpio, Capricorn, Leo, bisa jadi juga. Kenapa aku bilang Libra ya? Mungkin kamu memang terhubung dengan Libra seperti dirimu sendiri ya Libra ya. Kedekatan kamu dengan orang ini
Atau bagi kamu yang benar-benar single ya Libra ya, mungkin kamu nggak ada siapapun di sini yang ngedeketin kamu, akan ada seseorang yang datang. Oke, akan ada seseorang yang datang, dan orang ini tuh menghadirkan sebuah kehangatan di dalam kehidupan kamu. Let's say ini kayak rekan kerja ya, yang bener-bener kayak kamu ngerasa dilihat sama orang ini, kamu ngerasa kayak diapresiasi sama orang ini. Ya awalnya memang sebuah kehangatan aja, sebuah keakraban aja, kamu nyaman sama orang ini, kamu ngerasa happy dekat orang ini. Tapi ternyata semakin kesini kamu kayak semakin tertarik untuk menjalani sesuatu yang lebih dari pertemanan dengan orang ini, Libra. Oke. Atau bisa jadi kalau misalnya memang ada satu individu spesifik yang kita bicarakan di sini, let's say kamu udah ngomong beberapa saat dalam konteks romantis ya, mungkin dia memang ingin kenalan sama kamu. Awalnya kamu kayak nggak paying full attention atau tidak memberikan atensi yang besar sama orang ini, karena ya awalnya memang karena nyaman aja orang ini memberikan sesuatu yang mungkin kamu memang butuhkan pada saat itu, kenyamanan, kehangatan gitu ya. Cuman mungkin kamu nggak mikir ke arah relationship atau sebuah hubungan asmara sama orang ini. Ya guys. Dan kartu challenge-nya pun di sini ada kartu judgment. So maknanya apa? Semakin ke sini ya, kamu semakin ingin untuk memiliki orang ini. Kamu semakin ingin untuk dekat sama orang ini. Kamu nggak mau kehilangan orang ini, dan di sini ada kartu Four Wands di kartu bawah guys. So I feel like aku sih ngerasa di sini kayak ada sesuatu yang positif ya yang akan terbentuk antara kamu dengan seseorang di sini atau dengan individu ini. Oke. Jadi mungkin bagi yang single, kamu nggak akan beneran single lagi nih dalam waktu dekat ya. Mungkin seseorang di sini akan confess, akan menyatakan perasaannya ke kamu di sini Libra. Dan di sini sarannya adalah Two of Cups. Kenapa nggak dicoba aja dulu? Terutama kalau misalnya memang ini adalah temen atau rekan kerja di kantor yang memang jatuh hati sama kamu. Oke? Kita coba klarifikasi beberapa kartu guys. Kita coba lihat kartu The Sun, The Devil, 2 itu aja udah cukup. Karena menurutku sudah jelas sih ini arahnya kemana ya. Dan aku harap ini resonates buat semua orang yang nonton. So kita mulai dari The Sun dulu. Wow, bener ya. Ini readingannya positif, aku jadi happy. Kita mulai The Devil. Oke. Guys, jadi kalau misalnya memang benar ya, ada satu individu yang kita bicarain di sini, kamu lagi deket sama orang ini, ya, mungkin dia lagi pendekatan sama kamu, kalian akan semakin intens di bulan Mei ini, khususnya menuju awal Juni. Kalau misalnya ini skenario kedua, di mana ini memang seseorang yang akan datang dalam kehidupan asmaranya kamu, kalian akan semakin intens. Kamu nggak ngira bahwasanya orang ini tuh bisa merebut perhatiannya kamu atau kayak membuat kamu itu fokus sama dia, you know. Dan itu tuh sebuah feelings yang benar-benar kayak bikin kita hidup nggak sih, ketemu dengan seseorang yang bikin kita nyaman, yang bikin kita benar-benar ngerasa happy bangun tiap hari. Kalau ngecek notif itu udah ada namanya dia, dan kamu tuh bakal ketawa kecil sendiri, tidak tergantung gender, ya nggak sih guys? Dan mungkin ini yang sedang terjadi nih antara kamu dengan orang ini, dan saranku sih jalani aja, kasih kesempatan ya guys, karena sih sejauh ini aku ngeliat positif banget buat kalian berdua. Ada Four Wands, kalian benar-benar harmonis dengan satu sama lain, benar-benar cocok gitu ya, kayak match made in heaven. Kayak udah match lah ya, sederhana di sini Libra. Dan tentunya ini bisa langgeng, potensinya ada. Oke. Oke, so kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Libra yang single ini. Bisa jadi ini seseorang yang sempat menghilang dari kehidupan kamu ya Libra ya. Ini mungkin teman SMA, teman kuliah yang nggak ada komunikasi lagi sama kamu, kemudian tiba-tiba ngontak kamu lagi. Mungkin intention awal orang ini tuh bukan apa ya, bukan romansa sih sebenarnya ke kamu, tapi semakin kalian berkomunikasi tiap hari, semakin kalian intens dan semakin bagus koneksinya gitu loh. Kayak kalian tahu ini arahnya kemana. Oke. So Libra yang single, worth waiting for, kemudian ada trust, dan ada kartu stay optimistic about your love life. So definitely guys, kalaupun misalnya ya di bulan Mei ini menuju awal Juni kalian itu kayak
belum ada status yang jelas, atau mungkin orang ini belum confess ke kamu atau belum menyatakan isi hatinya, masih sangat worth it sebenarnya untuk melanjutkan sama orang ini dan menunggu. Jadi proses menunggunya itu worth it banget, nggak ada yang rugi ya. Kamu mungkin ketika deket sama orang ini tuh kamu di-treat bener-bener kayak prioritas gitu ya, atau bisa jadi kamu di sini kayak bener-bener happy sama orang ini. Bahkan mungkin ketika orang ini hilang, kamu nggak ngerasa rugi karena ya orang ini benar-benar treat you well. Oke. Dan kemudian ada kartu trust dan stay optimistic about your love life. So I feel like, aku sih ngerasa orang ini nggak bakal ghosting kamu ya. Aku sih ngerasa orang ini akan kasih kamu kejelasan. Cuman masalah waktu aja sih kapan orang ini akan confess. Tapi aku ngerasa bagi sebagian besar dari kamu, orang ini akan confess di bulan Mei menuju awal Juni ini guys. Dan jika pun tidak sih, ya udah tunggu aja. Karena orang ini bikin kamu happy dan kamu juga bikin orang ini happy. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Mei. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!